jantung daripada Al-Quran ini. Dialah yang selalu memberikan saya. Makanya saya berharap kalau ibu-ibu belanjanya ke Surabaya. Hah? Jauh kan? Ibu-ibu belanjanya di Surabaya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, nggak salah ada di Mapaja, karena Mapaja akan selalu kaya. Dan saya juga mengharap kalau ibu-ibu naik bendi bisa berlama-lama. Kalau lama memang kita harus sabar, tapi kita ingin mohon kepada Allah supaya anak-anak kita yang ada di Mapaja ini menjadi ulama yang besar kelak. Itu ya. Dulu saya bilang jangan seperti saya nih dulunya. Saya melakukan satu, boleh saya katakan ya apa yang saya pernah lakukan ya. Saya pernah membunuh orang itu 5 orang. 5 orang saya bunuh. Dan saya dihukum waktu itu, hukuman saya adalah seumur hidup. Seumur hidup hukuman saya. Tapi karena saya mendampingi seorang kiai besar saat itu, yaitu Abu Bakar Basir. Saya ngambilin air wudhunya dia. Ini saya cerita waktu di hotel ya Bu, Hotel Nusa Kambangan. Saya ambilin wudhunya. Akhirnya saya tiba-tiba mendapat keringanan. Dari hukuman saya seumur hidup, saya mendapat keringanan cuma 20 tahun. 20 tahun itu saya jalani dengan saya coba mencari siapa diri saya sini. Saya mau ngapain ke depannya nanti. Dan saya saat itu punya istri dan punya anak satu. Saya bayangkan saya tinggalkan istri dan anak saya waktu itu selama 20 tahun. Dan perlu ibu tahu bahwa istri saya adalah seorang mualaf dari agama Kristen Protestan. Dosa saya tidak terkira. Saya mengambil dia dari Kristen, tapi saya abaikan begitu aja. Nah, suatu saat saya begini, singkat cerita ya, pokoknya itulah satu kejahatan saya. Di samping itu ada dunia-dunia hitam yang pernah saya lakukan. Bukan saya membunuh aja. Saya menjadi bandar-bandar yang namanya bandar-bandar itu semua saya pegang di Tanjung Priok itu. Saya pegang semuanya. Tapi pada saat saya diajak anak saya 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, saya diajak pindah nih ke Kelurahan Gaga ini. Karena memang di Tanjung Priok itu saya udah menjadi orang sampah, menjadi sampah yang paling busuk. Jadi anak saya, ayo Pak, kita pindah ke daerah Ciledug daripada papa sini. Jadi saya pindah di sini. Saya di rumah tuh bosen ngapain gitu. Setiap subuh saya mendengar azan dari Masjid Al-Mubarakah. Saya mendengar azan dari masjid yang di ujung ini, Nurul Falah. Saya bilang kok suaranya enak nih, azan ini menyentuh saya gitu. Nah di situ saya ngomong sama istri saya, Mak, kalau papa ke masjid gimana? Mau sholat nih? Ditanya lagi saya Bu, emang kamu bisa sholat? Nah itu saya bilang bisa, saya pernah melihat kok. Kiai Abu Bakar Basir itu ngajarin saya sholat apa. Tapi pada saat itu saya nggak ngegubris, diajarin sholat dan ngaji. Bodoh amat buat saya. Yang penting saya ngurusin dia. Nah setelah saya mendengar sholat di Al-Mubarakah, mendengar ajar Al-Mubarakah, subuh itu saya berangkat ke Al-Mubarakah. Saf saya paling belakang. Kenapa saya ambil saf paling belakang? Karena saya belajar dulu. Apa nih sholat caranya bagaimana? Oh begini. Akhirnya saya bertanya sama orang, apa sih kalau kita mau sholat? Saya nanya sih, oh begini Pak. Nah saya ketemu Pak Haji Manan waktu itu. Beliau juga ngajari saya gini. Dan saya juga cerita saya siapa ya. Saya belajar. Akhirnya saya terus berobrol. Di sini ada ustaz muda, hafiz Quran beliau. Dan dia lebih mengerti tentang Al-Quran. Siapa orangnya saya pengen ketemu Pak. Lewat oleh beliau ini, itu. Mudah amat. Saya sombong. Ngapain gue belajar sama ustaz muda? Bisa apa? Tak salah-salah gua
Udah tua begini jajan ustadz muda ya. Tapi yang saya lihat saat itu apa? Saya berpikir ini bukan orang yang saya lihat, ilmunya. Ilmunya mungkin anak-anak ibu dapat sekarang ini. Termasuk saya dapat ilmu dari beliau. Ini loh, yang tadi saya bilang, ini loh alif, ini loh ba, ini tuntas, ini apa, dia ngajarin saya. Mulailah saya rajin dari saf belakang sampai saya sholat di saf ke depan, sampai paling depan saya sholat, dan sampai hampir setiap hari saya ajar di masjid itu. Sampai setiap hari saya mengagungkan subuh, sholat subuh Jalul Barokah ini. Dan sampai saat ini saya berdiri sini, alhamdulillah beberapa surat saya sudah banyak hafal. Tapi bukan surat panjang, bukan kayak Pak Ustadz ya. Saya paling surat-surat pendek aja, yang penting untuk mendukung saya sholat. Itu loh Bu, sejarah saya. Dan saya mengharapkan sekali yang ada di anak-anak yang ada di Hafiz Mafajah ini menjadikan saya contoh. Contohnya apa? Gua jangan kayak bapak itu awalnya, akhirnya gua harus kayak bapak itu. Setelah saya hijrah, saya total hijrah. Saya meninggalkan semua yang dikatakan namanya maksiat, saya tinggalkan semua. Saya sekarang hanya saya dan Allah, itu aja. Dan saya setiap waktu bangun jam 2 saya sudah bangun. Setiap malam saya lakukan di jam 2. Kalau ibu sudah melaksanakan sholat tahajud, ibu akan menemukan nikmat yang tidak terhingga. Sehingga rasanya kalau ketinggalan itu kayak punya utang Bu. Jadi itu saya lakukan. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa berdiri di sini, dikasih kesempatan untuk curhat sama ibu-ibu. Dan harus ibu-ibu ingat, jangan pernah melarang anak-anak ibu.